lagi, perkenalkan, saya Lydia Sombo dari jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Manado. Pada saat ini, kelompok kami akan memaparkan materi dalam bentuk video yang berjudul Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Tugas ini diberikan oleh dosen mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Dr. Ivan Kaunang, M.Hum. Namun sebelum masuk dalam pemaparan materi ini, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Perkenalkan, saya Injilia Mapuling. Nama saya Nasruddin. Dan yang terakhir, saya Benito Jeremiah. Baiklah, kita masuk ke dalam pemaparan materi. Materi pada saat ini yaitu pelaksanaan Undang-Undang Dasar dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibuat pada 1 Juni sampai 18 Agustus 1945 dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen atau perubahan secara resmi yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan. A. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan pada awal masa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan mengalami berbagai macam gangguan, terutama dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan. Pada tahun ini dibentuklah DPA sementara, sedangkan DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus melalui pemilu. Waktu itu masih diberlakukan pasal aturan peralihan pasal 4 yang menyatakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dan dengan bantuan sebuah komite nasional. Pada saat itu terjadilah suatu perkembangan ketatanegaraan Indonesia, yaitu berubahnya fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya, tanggal 3 November 1945 dikeluarkan juga suatu maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden yang isinya tentang pembentukan partai politik. Hal ini bertujuan agar berbagai aliran yang ada di dalam masyarakat dapat diarahkan kepada perjuangan untuk memperkuat, mempertahankan dengan persatuan dan kesatuan. Sejak tanggal 14 November 1945, kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Perdana Menteri atau para menteri itu bertanggung jawab kepada KNPI yang berfungsi sebagai DPR dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berakibat semakin tidak stabilnya negara Republik Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan maupun keamanan. B. Masa Orde Lama. Pada bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum yang memilih anggota DPR dan anggota konstituan. Tugas konstituan adalah untuk merancang Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUDS 1950. Presiden dalam pidatonya pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituante yang menyarankan marilah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945
dan penggunaan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi sejak saat itu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Banyak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta kemerosotan ekonomi yang mencapai puncaknya pada pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini dapat digagalkan melalui kekuatan-kekuatan yang melahirkan pemerintahan Orde Baru. C. Masa Orde Baru. Gerakan G30 SPKI yang didalangi oleh PKI telah menimbulkan banyak korban jiwa serta banyak juga terjadi pelanggaran hukum dan undang-undang dasar yang berlaku. Dan juga gerakan tersebut jelas memiliki tujuan untuk mengganti dasar falsafah negara yaitu Pancasila dengan dasar falsafah yang lain. Keadaan semakin memburuk, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendalikan. Dengan dipelopori oleh pemuda atau mahasiswa, rakyat menyampaikan 3 tuntunan kepada pemerintahan yang disebut juga dengan Tritura, yaitu yang pertama, bubarkan PKI, kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, ketiga, turunkan harga-harga atau perbaiki ekonomi. Lalu dikeluarkanlah surat pemerintah pada tanggal 11 Maret atau Super Semar oleh pemerintah yang dianggap juga sebagai kelahiran pemerintah Orde Baru. Dan pengemban Super Semar yaitu Soeharto telah melaksanakan tugasnya yaitu membubarkan PKI dan ormas-ormasnya serta mengadakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan dalam berbagai bidang selama pemerintahan Orde Lama. D. Masa reformasi dan globalisasi. Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, terbukalah kesempatan para pakar untuk membicarakan perlunya Undang-Undang Dasar 1945. Dilakukan amandemen. Beberapa pakar mengutamakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Laika Marzuki berpendapat dalam menunjukkan Indonesia baru yang demokratis, Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen. Dalam kenyataannya, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru memberikan kekuasaan yang maha dahsyat kepada presiden, sehingga hasilnya justru lebih parah daripada yang terjadi pada masa Orde Lama. Dan menurut Profesor Muksan, pasti ada sesuatu yang salah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan keracunan dalam kehidupan bernegara. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara harus subjektif dan tidak menimbulkan celah interpretasi yang salah. Sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu aspirasi yang terkandung dalam semangat reformasi adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disahkannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berarti Indonesia telah melakukan lompatan besar, karena bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Dengan pengesahan ini juga berarti MPR telah menuntaskan reformasi konstitusi sebagai suatu langkah demokrasi dalam upaya menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang demokratis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.